Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fazira, dan juga nanti ada rekan saya yang bernama Yogi Mahendra yang juga akan ikut membahas tentang makalah yang telah kami buat. Nah, makalah yang kami buat ini itu dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh dosen terhormat kita, yaitu Pak Hafiz Syuhud MH, dengan makalah yang berjudul Syarat-syarat perawi dan proses transmisi, atau yang disebut tahamul wal ada. Nah, saya sendiri akan membahas poin yang pertama, yaitu syarat-syarat perawi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang perawi, yang pertama kita harus mengetahui apa itu rawi. Nah, rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sedangkan menurut istilah, yaitu orang yang menukil, memindahkan, atau menuliskan hadis dengan sanad baik, itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, karena hadis Nabi SAW sampai kepada kita melalui jalur para perawi, maka mereka menjadi fokus utama untuk mengetahui kesohihan atau tidaknya suatu hadis. Karena itu pula, para ulama hadis amat memperhatikan para perawi. Mereka telah membuat berbagai persyaratan yang rinci dan pasti untuk menerima riwayat para perawi. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang perawi? Yang pertama yaitu seorang muslim. Mengenai syarat keislaman itu sudah jelas. Seorang rawi harus meyakini dan mengerti akidah Islam, karena dia meriwayatkan hadis atau khobar yang berkaitan dengan hukum-hukum urusan dan tasyri agama Islam. Nah, jadi dia mengemban tanggung jawab untuk urusan memberi pemahaman tentang semuanya kepada manusia. Namun, syarat Islam sendiri hanya berlaku ketika seseorang menyampaikan hadis, bukan ketika membawa atau menanggungnya. Lalu syarat yang kedua yaitu berakal. Menurut para ahli hadis, berakal berarti identik dengan kemampuan seseorang untuk membedakan. Nah, jadi untuk mampu menanggung dan menyampaikan suatu hadis, seseorang harus telah memiliki usia yang sudah baligh dan juga berakal gitu. Lalu yang ketiga, al-dabtu atau dabit. Yang dimaksudkan di sini adalah teliti dan cermat, baik ketika menerima pelajaran hadis maupun menyampaikannya. Jadi dobit ini yang dimaksudkan seseorang yang cermat dan teliti. Dia dalam menerima pelajaran hadis dan juga menyampaikannya itu sangat jelas dan tepat. Nah, lalu yang keempat syaratnya yaitu adil. Perawi yang adil ialah yang bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi pada urusan agama, yang bebas dari sikap kefasikan dan dari hal-hal yang merusak kepribadian. Lalu yang mungkin hanya sampai sini penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Yogi Mahendra yang akan membahas tentang proses transmisi atau tahamul wal ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Mahendra selaku pemateri kedua yang akan membawakan materi tentang transmisi atau tahamul wal ada. Di sini tahamul wal ada atau transmisi ini dibagi menjadi 4 golongan atau 4 bagian. Ini yang pertama adalah metode transmisi hadis. Yang pertama kita membahas tentang definisinya ya. Metode transmisi hadis atau dikenal dengan istilah jalan menerima hadis, dan penyampaiannya yaitu cara-cara menerima hadis mengambil dari syekh atau guru. Kata transmisi berarti menyampaikan atau peralihan atau penyebaran. Jadi transmisi hadis bisa diartikan sebagai proses peralihan atau perpindahan suatu hadis dari sanad ke sanad sampai ke perawi. Jadi menurut definisi hadis, pengertian hadis itu seperti itu dari transmisi hadis. Lalu untuk yang poin keduanya adalah cara-cara Rasulullah ketika menyampaikan hadisnya. Rasulullah menyampaikan hadis pada dasarnya dengan cara natural saja. Ketika ia ada masalah lalu memberikan penyelesaian. Ada 3 caranya, itu cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua ada dengan lisan dan perbuatan di hadapan orang banyak di masjid dan malam waktu subuh ataupun waktu siang. Lalu untuk cara yang ketiga adalah dalam bentuk tulisan. Banyak riwayat menyatakan bahwa Rasulullah telah
kirim surat kepada kepala negara dan pembesar negara yang non-Islam. Jadi di sini cara menyampaikan hadis cara menyampaikan hadis Rasulullah itu yang pertama ada caranya dengan menyampaikan hadis ketika ia mendapatkan masalah atau adalah sahabat atau pengikutnya yang bertanya tentang suatu masalah atau masalah, baru ia mengeluarkan hadis. Dan yang kedua caranya adalah secara lisan atau secara perbuatan yang dilihat orang banyak pada zamannya Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir ada cara dengan tulisan, yakni mengirimkan surat kepada pemimpin negara lain atau pemimpin suatu kafilah yang non-muslim seperti itu. Lalu untuk proses transmisi yang ketiga adalah proses transmisi hadis pada masa Nabi sampai pada zaman sudah generasi sahabat. Di sini ada pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman Umar bin Khattab, dan juga pada masa Utsman bin Affan dan masa Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini keempat sahabatnya ini mendapat dan yang terakhir ada pada masa sahabat. Jadi tidak hanya kepada 4 sahabat saja, sahabat besar Rasulullah, tapi kepada sahabat-sahabat yang lain lagi. Di sini pernyataan pada zaman Abu Bakar adalah Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama, menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Ini didasarkan pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus waris seorang nenek. Jadi pada zaman Abu Bakar ini dia menafsirkan hadis yang dicontohkan di sini adalah pada hadis Rasulullah tentang waris seorang nenek, yang mana dia melihat praktek yang dipraktikkan oleh Nabi pada zaman dahulu dan juga melihat pembagian waris ini di dalam Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu pada zaman Utsman bin Khattab, penyebaran hadis ini kurang berjalan karena pada masa Umar bin Khattab lebih memfokuskan membaca dan mendalami Al-Quran. Jadi perjalanan Nabi pada zaman masa Umar bin Khattab ini, hadis ini kurang berjalan dengan lancar, dalam artian pada zaman Umar ini bukan tidak belajar hadis, mereka tetap belajar hadis, akan tetapi lebih fokus pada zaman pemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab ini lebih fokus pada penghafalan Al-Quran seperti itu ya. Dan juga pada masa Utsman bin Affan, masa yang ketiga, secara umum kebijakan Utsman tentang periwayatan sama seperti khalifah sebelumnya. Namun langkah yang dijalankan Utsman tidaklah setangkas Umar bin Khattab. Utsman meminta kepada para sahabat agar tidak meriwayatkan hadis yang pernah didengar pada masa Abu Bakar. Jadi pada zaman masa Utsman juga mereka sama Sayyidina Utsman sama seperti Umar bin Khattab, dia tetap belajar hadis, akan tetapi pada zaman Utsman ini dilarang untuk meriwayatkan hadis kepada orang lain seperti itu. Penyebaran hadis pada masa Utsman lebih banyak dibandingkan dengan kafilah Umar bin Khattab, karena wilayah ini Islam pada saat itu mulai meluas dan perawian jumlahnya bertambah dengan luas. Akan tetapi walaupun tidak boleh disampaikan kepada orang lain, di sini pada zaman Utsman sendiri masalah hadis ini berjalan dengan lancar juga, bahkan berjalan dengan cepat karena peluasan Islam pada masa itu sangat cepat dan luas gitu ya. Masa kekuatan Islam itu banyak seperti itu. Lalu untuk pada masa Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbedanya sikapnya dengan para pendahulunya dalam periwayatan hadis. Secara umum Ali bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayatan hadis mengucapkan sumpah, mengucapkan sumpah ya pada hadis itu benar-benar berasal dari Nabi. Jadi pada masa Ali sendiri pun tidak dia tetap mempelajari hadis seperti itu kan, akan tetapi Ali sendiri berani mengambil hadis itu jika seseorang bersumpah bahwa ini adalah ucapan dari Rasul, ini adalah ucapan dari Nabi. Contohnya, saya bersumpah ini adalah hadis dari Nabi. Nah, di situ baru Utsman mau mengambil di situ baru Sayyidina Ali baru mau mengambil hadis tersebut seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pada masa sahabat. Ini pada masa sahabat sesudah generasi sahabat Nabi, khususnya pada saat Nabi dihimpunkan dalam kitab hadis, setelah dilakukan tata cara penyampaian dan penerimaan hadis Nabi. Pembukuan periwayat ini sangat erat kaitannya dengan upaya ulama hadis-hadis palsu. Ya, jadi pada masa sahabat ini banyak hadis-hadis palsu, akan tetapi pada masa ulama ini mengambil dari hadis yang periwayatannya dari Nabi. Pada masa ini, kontrasi pada masa ini sangat meningkat,
yang mereka kaji bukan hanya matan saja namun juga sanadnya. Jadi pada masa sahabat-sahabat ini tidak hanya mengaji hadis itu dari matanya saja tapi juga dengan sanad-sanadnya juga mereka kaji. Lalu untuk yang pembahasan yang keempat di sini 3 unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis. Jadi ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis. Yang pertama adalah at-tahammul, kegiatan menerima hadis dari periwayatan hadis tersebut. Jadi kegiatan kita menerima hadis dari periwayatannya dari siapa sebetulnya. Lalu yang kedua ada al-ada, kegiatan menyampaikan hadis kepada orang lain. Jadi hadis ini disampaikan contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu an ini. Jadi diturunkan kepada yang lain-lainnya juga. Lalu untuk yang ketiga ada al-isnad atau penyebutan susunan rangkaian periwayatan ketika menyampaikan hadis. Jadi susunan itu direwayatkan dari siapa, lalu didengarkan oleh siapa, disampaikan kepada siapa, lalu Rasulullah berkata, seperti itu ya. Seperti banyak hadis yang mungkin pernah kita dengar ataupun kita baca, bahkan kita hafal gitu kan. Lalu di sini ada 2 pembagiannya juga dari unsur-unsur hadis tersebut. Yang pertama adalah kelayakan tahammul dan yang kedua kelayakan ada. Apa itu kelayakan tahammul itu seperti apa? Para ulama cenderung membolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang mencapai usia taklif, gitu kan. Sedangkan bagi mereka yang tidak memperolehkan sahabat tabi'in dan ahli ilmu, setelah mereka menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak-anak seperti Hasan dan Husain cucu Nabi, Abdullah ibnu Az-Zubair, An ibnu Malik, Abdullah ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Mahmud ibnu Ar-Rabi dan lain-lain tanpa memilah antara riwayat yang mereka dengar sebelumnya dan sesudah balik. Jadi seperti itu. Dan dari imam itu mereka tidak memilih-milih dari mana mereka dapatkan walaupun anak kecil itu belum balik, seperti itu. Mereka memperbolehkan kegiatan mendengar hadis yang dilakukan oleh anak kecil. Berbeda pendapat tentang batas usianya karena hal itu tergantung pada masalah tamyiz dari anak kecil tersebut. Jadi seperti itu. Lalu di sini banyak di antara mereka yang telah berusia keras untuk menjelaskan, dan kita bisa meringkas penjelasan itu dalam 3 pendapat. Jadi dalam orang yang berusia ya, seperti itu. Jadi bisa diringkaskan dalam 3 pendapat. Ya, ini pendapat pertama bahwa umur minimalnya adalah 5 tahun. Bagi seorang anak umur minimal bisa mendengarkan hadis itu, menyampaikan kepada orang itu minimalnya umur 5 tahun. Lalu yang digunakan oleh pendapat ini adalah riwayat Imam Bukhari dan sahihnya dari hadis Muhammad ibnu Ar-Rabi radhiyallahu an berkata, aku masih ingat siraman roh Nabi Muhammad SAW dari timba ke mukaku dan aku ketika itu berusia 5 tahun. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang keduanya ada pendapat Al-Hafiz Musa ibnu Harun Al-Hammal, yaitu bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil dinilai absah bila ia tidak mampu membedakan antara sapi dan keledai. Jadi dari menurut Imam Al-Hafiz Musa ibnu Harun Al-Hamal ini, apabila seorang anak kecil tidak bisa membedakan yang mana sapi dan yang mana keledai, maka dia tidak bisa mengatakan hadis itu kepada orang lain atau tidak bisa dipercaya kata hadis itu kepada orang lain jika dia tidak bisa membedakan yang mana sapi yang mana keledai. Tapi apabila dia bisa membedakan yang mana hadis yang mana keledai, maka dia boleh didengar perkataannya. Berarti anak kecil itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak, seperti itu. Saya merasa yakin bahwa yang beliau maksud adalah tamyiz. Beliau menjelaskan pengertian tamyiz dengan kehidupan di sekitarnya, seperti itu yang dikatakan oleh Al-Hafiz Musa ibn Harun. Lalu untuk yang ketiga, kebebasan kegiatan anak kecil mendengarkan hadis didasarkan pada adanya tamyiz tersebut. Bila anak kecil memahami pembicaraan dan mampu memberikan jawaban, maka ia sudah mumayyiz dan absah pendengarannya meskipun usianya di bawah 5 tahun. Jadi apabila umur anak kecil di bawah 5 tahun tapi dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, lalu maka ia sudah mubayyiz atau absah pendengarannya sudah bagus, maka boleh didengar perkataan seseorang anak kecil itu walaupun umurnya di bawah 5 tahun. Lalu ada kelayakan ada. Lalu yang kelayakan ada ini termasuk apa saja? Di dalamnya ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu Islam, jelas hadis ini untuk agama Islam, seperti kan itu baligh. Baligh ini artinya sudah, bagi perempuan sudah menstruasi dan bagi laki-laki sudah
mimpi basah atau sudah menanggung dosa masing-masing, tidak ditanggung oleh orang tuanya lagi. Betul. Lalu yang ketiga ada sifat adil. Adil dalam artian apa? Adil di sini dalam adil kepada dirinya sendiri, adil kepada orang lain. Jadi adil di sini adalah bersikap seadil-adilnya kepada siapa saja. Lalu yang keempat ada dabbit. Nah, ada dabbit yang keempat. Apa itu dabbit? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dabbit dapat dimaknai dengan sesuainya sesuatu, tidak bertentangan dengan lainnya, mengingat suatu secara sempurna, kuat pegangannya. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dabbit itu berarti sesuatu yang tidak bertentangan dengan sesuatu yang lainnya. Jadi selama dia tidak bertentangan dengan yang lainnya, maka itu adalah dabbit. Seperti itu yang dari penjelasan yang terakhir tentang al-ada. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang proses transmisi atau tahamul wal ada. Di situ ada beberapa poin, ada 4 poin ya penjelasannya, dan di dalam pembagian PowerPoint itu sudah saya jelaskan. Semoga dapat diterima ya teman-teman dan dosen pengambil kita. Apabila terdapat kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan kelompok saya Yogi Mendra, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.